Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dini hari berikutnya, di alun-alun di pusat kota Nanhuang, lebih dari 100.000 orang berkumpul di sini. Orang-orang ini semua adalah penguasa yang memiliki pesanan perunggu dan memenuhi syarat untuk memasuki istana bawah tanah untuk berburu harta karun. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah manusia, mereka sebenarnya tidak sesuai, tetapi jika mereka bukan manusia, tampaknya bahkan lebih tidak pantas. Melihat itu, kepala sapi, kepala harimau, kepala macan tutul, semua jenis kepala tidak ada habisnya. Tapi melihat tubuh mereka, mereka hampir semua bentuk manusia. Setelah semua, bentuk ini adalah bentuk yang diidentifikasi oleh Dadao dan bentuk yang paling cocok untuk budidaya. Oleh karena itu, meskipun ada ribuan ras di kota Nanhuang, mereka semua adalah makhluk humanoid. Ambil contoh setan banteng klan iblis. Jika tetap dalam bentuk sapi, bahkan jika kebijaksanaannya tinggi, itu hanya binatang iblis. Siapapun dapat membantai sesuka hati tanpa membuat marah klan iblis. Dan sekali iblis banteng memiliki bentuk manusia, seperti kepala banteng, itu adalah anggota klan iblis. Jika ada yang berani berburu atau bahkan memakannya, itu akan membuat marah seluruh klan iblis. Kata manusia, di lautan bintang, tidak pernah merujuk pada manusia, tetapi untuk semua makhluk yang berjalan tegak mirip dengan tulang hering. Binatang buas yang berjalan tegak adalah iblis, yang disebut iblis. Monster yang berjalan tegak adalah monster, yang disebut iblis. Di mata iblis dan iblis, tidak ada perbedaan mendasar antara manusia dan iblis. Oleh karena itu, dalam pandangan langit berbintang di lautan bintang, manusia sebenarnya adalah cabang iblis. Manusia selalu tidak setuju dengan pernyataan ini. Di mata umat manusia adalah manusia, ras bawaan, lahir dan tumbuh bersama dengan surga dan bumi. Namun, Chu Xingyun tidak akan sebodoh itu. Saat memurnikan pedang kuno Qixing, ia menyaksikan asal-usul umat manusia melalui sepotong benua. Dikatakan bahwa ras manusia adalah cabang dari ras iblis. Meskipun terdengar canggung, memang demikianlah masalahnya. Meskipun dalam penampilan, Chu Xingyun dan Yuan Hong benar-benar berbeda. Namun pada kenyataannya, keduanya memiliki leluhur yang sama, yaitu Taiko Ape. Hanya saja di jalur evolusi, manusia cenderung ke arah kecerdasan, sedangkan kera cenderung ke arah kekuasaan. Dari asalnya, manusia adalah setan, setan adalah manusia, dan manusia adalah cabang dari klan iblis. Namun, jika Anda hanya bisa mengatakan dari sudut ini, pada kenyataannya, semua ras berasal dari unit kehidupan yang paling dasar, semua makhluk memiliki nenek moyang yang sama, tidak perlu membagi ras. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa manusia berasal dari ras iblis. Umat manusia bukanlah makhluk bawaan, tetapi berevolusi dari hari yang diperoleh. Namun, sampai sekarang, ras manusia dan ras iblis telah memulai dua jalur evolusi yang berbeda, jadi menggolongkan manusia dengan ras setan secara paksa jelas tidak cocok. Meskipun manusia dan ras iblis masih menjadi darah kerabat dekat, pada kenyataannya, manusia sudah menjadi ras baru yang unik. Sebelum hari ini, melalui mulut Lulu, Chu Xingyun memiliki pemahaman kasar tentang kota Nanhuang. Ketika Chu Xingyun ingin datang, pada saat ini, orang-orang yang berkumpul di sini dan memenuhi syarat untuk memasuki istana bawah tanah pasti beberapa generasi yang sombong dan sombong, satu persatu, dengan alis mereka terangkat, dan para dewa jahat. Dalam pikiran Chu Xingyun, orang-orang di sini pasti mencari berkelahi. Jika mereka memiliki mata yang salah, mereka mungkin langsung mengenai mereka tanpa sengaja menabrak mereka, dan mereka akan terbunuh di tempat. Namun pada kenyataannya, semuanya jelas tidak demikian. Di mata, semua orang terdiam. Meski 100.000 orang berkerumun, tidak ada yang bicara. Di seluruh penjuru, ekspresi semua orang tampak kusam, nyaris tak acuh. Tidak ada kesombongan, tidak ada tirani, dan semua orang tampaknya menjadi murid yang baik, berdiri di sana dengan tenang, menunggu pintu masuk istana bawah tanah terbuka. Merasakan suasana tertekan di sekitarnya, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Jika orang-orang di sekitar sombong, dan tidak ada orang di matanya, Chu Xingyun tidak memiliki tekanan. Seperti kata pepatah, botol penuh tidak terdengar, dan setengah botol berantakan. Karakter kejam yang sebenarnya, di mana ada begitu banyak omong kosong, benar-benar benar, satu kata adalah omong kosong, bagaimana bisa langsung menggambar pisau secara langsung. Diselingi kerumunan, Lulu dan tiga saudara perempuannya tampak bersemangat dan tidak pada tempatnya. Melihat betapa bersemangatnya gadis-gadis itu, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Perjalanan ke istana bawah tanah ini benar-benar berbahaya, tetapi keempat gadis ini sangat bahagia, seperti pergi jalan-jalan. Dengan napas tenang, Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah lingkungan dan suasana medan perang Taiko.
Semua orang di sini sangat takut mati, tetapi semua orang sama sekali tidak takut mati. Karena takut mati, perlu untuk tidak takut mati. Tentu saja, dari lebih dari 100.000 orang ini, yang paling benar-benar memiliki tatanan perunggu tidak lebih dari sekitar 10.000 orang. Lebih dari 100.000 orang lainnya, pada kenyataannya, mengikuti kepala ordo perunggu sebagai rombongan, penjaga, atau tim berburu, dan memasuki istana bawah tanah bersama. Di tengah merenung, saat berikutnya, di atas alun-alun, seberkas cahaya biru tiba-tiba menyala. Ketika seberkas cahaya muncul, semua orang dengan cepat bergerak dan berkumpul menuju tempat di mana seberkas cahaya muncul. Sinar transmisi serupa memiliki total 3.000 saluran, dan 300 saluran muncul di setiap batch. Dengan kata lain, jumlah maksimum orang yang akhirnya bisa memasuki istana bawah tanah adalah 3.000. Jika Anda tidak bisa mendapatkan seberkas cahaya, Anda tidak akan bisa memasuki istana bawah tanah. Melihat wajah cemas dari 4 saudara perempuan Lulu bergegas ke kanan dan mencoba bersaing untuk seberkas cahaya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Jika keberuntungan cukup baik, 1 atau 2 dari 4 saudari Lulu dapat memasuki sorotan teleportasi. Tetapi jika Anda beruntung, saya takut 4 orang, tidak ada yang bisa masuk. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun mengayunkan keempat saudari Lulu langsung ke ruang dimensi. Merasakan fluktuasi spasial yang akrab, keempat saudari Lulu tidak melawan, dan langsung dibawa oleh Chu Xingyun. Setelah keempat saudari Lulu disingkirkan, gelombang cahaya ketiga muncul, salah satu dari sinar itu persis di depan kiri Chu Xingyun, sekitar 30 meter jauhnya. Kaki melangkah keluar berikutnya, dan Dewa Udara mulai seketika. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun langsung muncul dalam sorotan cahaya. Cahaya biru menyala, saat berikutnya. Sosok Chu Xingyun, bersama dengan berkas cahaya, menghilang di atas alun-alun. Pada saat yang sama, tepat di bawah kota Nanhuang, di kedalaman istana bawah tanah yang besar dan megah, lampu biru menyala dan Chu Xingyun muncul di lorong yang panjang. Saya melihat dari dekat ke sekeliling. Jalan setapak dari istana ini tingginya ribuan meter dan ribuan meter. Berdiri di lorong yang begitu megah, Chu Xingyun merasa seperti semut dalam sekejap juga. Chu Xingyun mencoba membuka ruang dimensi. Begitu energi ruang dikumpulkan, Chu Xingyun merasakan sedikit kesulitan. Di lautan bintang-bintang, energi kehampaan sangat berlimpah, meskipun penghalang ruang sangat ketat, bagi Chu Xingyun, itu seperti pintu keluarganya sendiri, dapat ditarik dengan mudah. Namun, setelah tiba di medan perang Taiko, pasukan antariksa sangat ditekan. Bagi kebanyakan orang, sebagian besar kemampuan ruang tidak dapat digunakan. Paling-paling, Anda dapat menggunakan ruang giok. Untungnya, Void Dharma tubuh Chu Xingyun berspesialisasi dalam kekuatan ruang, jadi, mirip dengan ruang dimensi, Dewa Langit berjalan seketika, dan tidak ada masalah sama sekali. Namun, setelah memasuki istana bawah tanah, energi ruang itu ditekan dan hampir terhalang. Dengan semua usahanya, apa yang bisa dilakukan Chu Xingyun hanyalah membuka lubang di mana hanya satu orang yang bisa masuk dan keluar, dan itu tidak akan bertahan lama. Di bawah sambutan Chu Xingyun, 4 saudara perempuan Lulu melompat keluar dari lubang di mana hanya satu orang yang diizinkan masuk dan keluar dengan kecepatan penuh. Melihat istana bawah tanah yang indah, keempat saudari Lulu melompat dengan gembira. Di dalam istana bawah tanah ini dapat digambarkan sebagai harta karun di mana-mana, dan mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki istana bawah tanah dan membangun kuburan mereka sendiri semuanya adalah penguasa tingkat atas. Karena itu, jika Anda menemukan bayi, Anda dapat mengubah nasib hidup Anda. Melihat sikap Chu Xingyun yang tidak tergesa-gesa, Lulu berkata, bahkan jika Anda tidak mencuri makam, ada hal-hal baik di istana ini. Anda dapat melihat kemana-mana. Jika Anda dapat menemukan rumput Yinsen, maka Anda dapat menyerapnya. Kekuatan jiwa secara langsung dipromosikan ke rumah mewah biru, rumput Yinsen. Mendengar kata-kata Lulu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi bersinar matanya. Nama Yin Chao harus terkait dengan binatang Yinsen. Dalam Taiko Battlefield nomor 1, hanya ada Bonsol Beast White Mans dan Beast Green Mans Bonsol. Jika Anda ingin berburu Blue Mans Soul Beast yang lebih maju dan mempromosikan War Soul ke Blue Mans Soul, Anda harus pergi ke Taiko Battlefield nomor 2, yang merupakan kedalaman dari Taiko Battlefield No. 1. Di medan perang Taiko nomor 2, itu bukanlah binatang jiwa tulang atau binatang jiwa mayat yang berkeliaran, tetapi binatang jiwa Yin. Taiko Battlefield nomor 2 terletak di kedalaman Taiko Battlefield nomor 1 di Tanah Rawa. Di atas rawa, air mengepul, dicampur dengan malaria beracun dan roh-roh jahat, dan hanya berjarak 10 meter dapat dilihat dari garis pandang. Dan binatang buas, dengan penutup goncangan dan malaria beracun, atau terbang di udara, atau berkeliaran di lumpur, atau menyelinap di bawah lumpur, dapat dikatakan bahwa tidak ada cara untuk menjaga terhadap hantu. Di medan perang kuno kedua, jika Anda sedikit ceroboh, Anda mungkin dikelilingi oleh ratusan binatang hantu. Bahkan jika kekuatan Anda kuat, Anda tidak akan bisa bertahan lama, dan Anda akan terbunuh. Jika itu hanya binatang buas, kuncinya adalah rawa, yang terlalu menakutkan. Begitu jauh di dalamnya, selama beberapa napas, itu akan terkuras dari seluruh tubuh.
Bahkan sebagai seorang kaisar, ia tidak dapat menahan 10 napas. Mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, mereka cenderung bepergian di pegunungan. Jelas, ini adalah karakter Chu Xingyun. Jika tidak ada yang lain, Chu Xingyun pasti mau pergi ke medan perang Taiko nomor 2 untuk mengalaminya, melihat rawa-rawa besar dari medan perang Taiko nomor 2, dan mengalami langsung kekuatan binatang buas tangan pertama. Sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun bukan saudara yang menganggur sepanjang hari dan tidak melakukan apa-apa. Sekarang, waktunya sudah hampir habis. Oleh karena itu, Chu Xingyun, medan perang Taiko nomor 2 di medan perang utama Taiko, dengan senang hati memilih untuk menyerah. Setelah keluar dari istana bawah tanah, Chu Xingyun akan langsung melewati medan perang Taiko nomor 2 dan bergegas ke medan perang Taiko no. 3. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Chu Xingyun toh tidak bisa memasuki istana bawah tanah, tapi sekarang dia masih menemukan berbagai alasan dan menerobos masuk dengan paksa. Meskipun kedengarannya bagus di permukaan, dia datang untuk bertarung melawan para perampok makam dan membela keadilan. Tetapi mudah menipu orang lain, dan terlalu sulit untuk menipu diri sendiri. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Chu Xingyun tahu halnya sendiri, dia hanya berlari ke harta di istana bawah tanah. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chu Xingyun adalah mencoba untuk tidak mencuri makam itu sendiri, tetapi setelah melawan pencuri makam, dapatkan harta itu dari tangan pencuri makam. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa ia hanya bisa berburu para perampok makam itu dalam perjalanan ini. Tetapi dari mulut Lulu, saya mengetahui bahwa di istana ini, ada rumput semangat khusus, rumput Yinsen. Tidak ada banyak kekuatan jiwa dalam sepotong rumput Yinsen, tetapi mulai sekarang, Chu Xingyun hanya membutuhkan kekuatan jiwa pria biru untuk meningkatkan jiwa perang bintang 9 pria hijau ke jiwa pria biru. Jangan meremehkan perbedaan bintang ini, jarak kekuatannya sangat besar. The Blue Mansions bahkan tidak diringkas oleh satu bintang, mereka setidaknya 2 kali lebih kuat dari Green Mansions bintang 9. Kekuatan ini bukan kuantitatif, tetapi kualitatif, tercermin dalam kekuatan pertempuran yang sebenarnya. Dari rumah mewah ke rumah mewah biru, posisi bintang tidak meningkat. Tetapi perbedaan antara kekuatan jiwa Green Mang dan kekuatan jiwa Blue Mang terlalu besar. Setelah dipisahkan dari 4 saudari Lulu, Chu Xingyun secara acak memilih jalan dan melaju menuju kedalaman istana. Chu Xingyun mengabaikan makam di istana. Bahkan jika diketahui, itu bukan makam manusia. Bahkan jika Anda tahu itu, menggali kuburan itu, adalah mungkin untuk menemukan bayi, bahkan kostum jiwa. Tapi bagaimanapun, Chu Xingyun masih tidak bisa meyakinkan dirinya untuk menggali kuburan, mengambil pakaian jiwa dari tulang, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Untungnya, meskipun makam itu tidak dapat dirampok, ada harta rumput Yinsen, dan Chu Xingyun akhirnya memiliki tujuan, tidak melakukan apa-apa, ada sedikit harapan. Namun, jelas bahwa meskipun ada rumput hantu di istana ini, jumlahnya pasti tidak banyak, jika tidak Chu Xingyun bahkan tidak akan mengetahuinya sekarang, dan Lulu akan memberitahunya di pagi hari. Katakan, ya, baru beberapa saat yang lalu, sebuah deru keras terdengar dari depan. Melihat sekeliling, seorang pria kuat dari klan troll sedang melambaikan beliung besi dan menggali kuburan. Ketika Chu Xingyun menemukan pihak lain jelas juga menemukan Chu Xingyun. Jauh dari sana, troll itu menggeram keras dan menggeram, pergilah. Aku menemukannya lebih dulu. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun tersenyum dingin, terus berjalan di bawah kakinya, dan terus berjalan ke arah troll. Melihat Chu Xingyun berjalan, troll itu tiba-tiba menjatuhkan pik besi di tangannya, dan mengeluarkan pisau perang Samsung Mang hijau, dan segera membelah ke arah Chu Xingyun. Mereka semua adalah jiwa perang Mang hijau, dan Chu Xingyun mengenakan kostum jiwa Mang merah, dan mereka adalah set lengkap. Karena itu, dalam pertempuran ini, Chu Xingyun tidak menarik kekuatan dunia, tetapi menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan troll ini. Tubuh pertempuran, jiwa pertempuran, dan pakaian jiwa. Di antara 3 elemen utama, Chu Xingyun telah mencapai batas jiwa perang jiwa hijau. Adapun pakaian jiwa, itu tidak hanya melampaui aun hijau, tetapi juga melampaui aun biru, dan memiliki seluruh set pakaian kaisar aun merah. Oleh karena itu, troll itu hampir tidak menghalangi 3 pedang Chu Xingyun. Di bawah pedang keempat, ia langsung dibunuh oleh burung hantu. Dengan kematian prajurit troll, tiba-tiba, 1 set pakaian Samsung Green Mang jatuh. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun menyingkirkan jas Samsung Green Mans dan tidak mengintegrasikannya ke dalam jas kaisar. Saat ini, jika Anda ingin meningkatkan posisi bintang dari pakaian kaisar dengan memadukan kostum Green Mans Soul, Anda harus mengisi 100 bintang sebelum Anda dapat meningkatkan 1 bintang. Jika Anda ingin memperkuat suite Red Mansions Emperor, atau mengintegrasikan suite Blue Mansions, itu yang paling efisien. Selama Anda memiliki 10 bintang, Anda dapat meningkatkan 1 bintang. Setelah menyingkirkan rampasan, ketika Chu Xingyun hendak berbalik dan pergi, cahaya biru safir langsung terpantul di mata Chu Xingyun. Memalingkan kepalanya dengan takjub, yang dilihatnya adalah mayat mungil terekspos di makam yang baru saja dibuka troll. Di atas mayat itu, cahaya biru safir bersinar terang.
Melihat melalui lubang yang dibuka oleh prajurit troll tadi, itu adalah makhluk iblis dengan ketinggian kurang dari 2 meter, tubuh manusia di tubuh bagian atas, dan seekor ular di tubuh bagian bawah. Di mausolem, itu jelas mayat, tapi mayat ini tidak sederhana, bahkan mengenakan jas pria biru. Meskipun jaraknya agak jauh, Chu Xingyun melihat dengan jelas dari 9 komponen jas pria biru, yang terendah memiliki 3 pola bintang, dan yang tertinggi memiliki 7 pola bintang. Dikatakan bahwa ia didambakan, dan mungkin tidak bisa dibicarakan, tetapi memang benar bahwa Chu Xingyun masih sangat menginginkan jas pria biru ini. Tapi, Chu Xingyun adalah orang berprinsip dengan garis bawah. Hal semacam ini yang menggali kuburan dan mencuri kuburan, dan mengambil jiwa dari mayat, dia tidak bisa melakukannya. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berjalan jauh ke makam, membungkuk, dan mengambil pik besi yang ditinggalkan oleh troll tadi. Aku mohon, jangan. Hanya berdiri, suara lemah sampai batas berdering di telinga Chu Xingyun. Dia memutar kepalanya dengan keras dan melihat ke arah suara. Seperti yang bisa Anda lihat, di lubang yang ditarik keluar oleh troll, di sudut gelap makam, ada sosok ilusi, dan ada ekspresi ketakutan menyusut di sana. Melihat dari dekat, sosok ilusi jelas pemilik makam, seorang gadis ular mungil. Dengan senyum lembut, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tenang, aku bukan pencuri makam, aku di sini untuk membantu Anda memblokir lubang ini, jika tidak. Begitu orang lain lewat melihatnya, mereka pasti akan datang mengganggu Anda kamu. Surat itu menatap Chu Xingyun dengan curiga, dan gadis ular berkata dengan hati-hati, itu benar-benar terima kasih. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun melambaikan beliung besi, mengumpulkan beberapa batu dari sekitarnya, dan memperbaiki makam itu lagi, lalu menghentikan tangannya dengan puas. Berjalan ke depan makam, sebelum batu nisan, Chu Xingyun berkata kepada batu nisan, ya, yang bisa saya lakukan adalah ini. Semoga beruntung. Mendengar suara Chu Xingyun, asap ilusi naik di atas batu nisan dan mengembun menjadi gadis ular kecil. Duduk di atas batu nisannya, gadis ular kecil itu berkata dengan takut-takut, sejak ditemukan itu tidak lagi aman. Bisakah Anda membantu saya menemukan tempat lain untuk tinggal? Temukan tempat lain. Melihat gadis ular kecil tertegun, Chu Xingyun tersenyum pahit, di istana bumi ini, hampir sama di mana-mana. Itu tidak aman. Bahkan jika Anda mengubah posisi, saya khawatir tidak akan ada perbedaan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis ular kecil tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi sedih. Melihat ekspresi sedih gadis ular kecil itu, Chu Xingyun menghela nafas. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, baiklah. Aku akan membantumu membangun lingkaran tersembunyi untuk membantu kamu menyembunyikan makam. Selama kamu tidak bertemu dengan tuannya, aku percaya itu tidak akan ditemukan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis ular membuka matanya dan berkata, oh. Lingkaran sihir tersembunyi. Apakah itu berguna? Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, lingkaran tersembunyi yang dibentuk oleh orang lain mungkin tidak mudah digunakan, tapi lingkaran tersembunyi yang saya buat berbeda dari yang lain. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengeluarkan 991 potongan batu giok indah. Menunjuk ke pedang, Chu Xingyun menyegel semua simbol tersembunyi dan simbol ruang ke dalam batu giok putih. Setelah memperbaiki lingkaran sihir yang tersembunyi, Chu Xingyun mengambil napas dan mengilhami kekuatan dunia mayat hidup. Tapi kali ini, Chu Xingyun tidak bertarung dengan kekuatan dunia mayat hidup, tetapi menyegel kekuatan ini ke dalam batu giok sepanjang waktu, dan bergabung dengan lingkaran tersembunyi. Dengan anggukan kepuasan, tangan kanan Chu Xingyun menumpahkan dan menempatkan 81 simbol batu giok tersembunyi di makam. Di saat berikutnya, makam gadis ular itu menghilang dengan aneh di depan mata, berpadu sempurna dengan dinding batu di sekitarnya. Melihat gadis ular sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, oke, formasi tersembunyi telah selesai, dan, yang paling penting adalah bahwa saya telah memperbaiki mausolem Anda menjadi senjata ajaib, jika perlu, Anda dapat mengontrol mausolem Anda kapan saja. Untuk bergerak dalam 1000 km. Melihat Chu Xingyun dengan sangat berterima kasih, gadis ular itu berkata, terima kasih banyak. Saya pasti akan berterima kasih lagi jika saya bisa bangkit kembali di masa depan. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, terima kasih, ketika Anda bertemu, Anda ditakdirkan. Saya hanya bisa melakukan begitu banyak. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengepalkan tinjunya pada gadis ular, oke, aku tidak akan mengganggu Anda lagi. Mari kita bertemu lagi. Tunggu. Melihat bahwa Chu Xingyun pergi, gadis ular yang telah kesepian selama ribuan tahun, bahkan miliaran tahun, tampak agak enggan. Menghentikan Chu Xingyun, gadis ular itu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, gadis ular membuka mulutnya dengan keras, mengeluarkan tanda hijau pucat, dan dengan ringan terbang ke tubuh Chu Xingyun, dengan lembut mencetak di dahi Chu Xingyun. Menyentuh tanda hijau pucat tertegun, Chu Xingyun berkata dengan kosong, kamu melihat Chu Xingyun sedikit gugup, gadis ular tersenyum dan berkata, kamu sangat baik padaku, menyelamatkan hidup saya tidak bisa dikatakan, dan tubuh saya juga dilindungi dari penghinaan, dan saya telah membangun kembali makam dan meletakkan arai tersembunyi dan arai ruang, saya bersyukur.
Jika Anda terlambat, bagaimana itu bisa menyakiti Anda? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Chu Xingyun berkata, saya telah membaca sebuah artikel sejak saya masih kecil, dan namanya adalah Petani dan Ular. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis ular tampaknya tahu kiasan, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Ular adalah hewan berdarah dingin, mereka adalah monster tanpa emosi. Setelah jeda, gadis ular melanjutkan, dan kami benar-benar berbeda. Keluarga kami adalah ras yang paling dicintai, keluarga kerajaan di antara ras iblis, dan ular beludak sama sekali berbeda. Mendengar kata-kata wanita ular, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, bukankah, dengan sepengetahuan saya, apakah keluarga kerajaan klan setan bukan klan Jinwu? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis ular itu berkata, tepatnya, kekuatan orang-orang Jinwu dulunya adalah kaisar iblis, tetapi orang-orang Jinwu bukanlah kaisar sejati di antara orang-orang iblis. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun langsung mengerti arti dari gadis ular. Ambil contoh keluarga kerajaan Chu besar. Chu Ruking dan Chu Wuyi telah menjadi kaisar, tetapi tidak boleh dikatakan bahwa keluarga Chu adalah keluarga kerajaan umat manusia. Ini adalah dua konsep. Warisan klan iblis tergantung pada darah, jadi untuk klan iblis, garis keturunannya tinggi. Dalam darah klan iblis, klan ular adalah yang tertinggi, dan bahkan karakter Dao di Dadao sebenarnya adalah potret klan ular roh. Apa itu Tao? Tubuh manusia adalah Tao. Karena itu, di atas garis keturunan, di bawah langit, keluarga ular roh dari tubuh ular manusia adalah yang tertinggi. Melihat pikiran Chu Xingyun, gadis ular berkata, dengan jejak ular roh ini, selama kamu tidak mencuri kuburan di istana bawah tanah, kamu akan dihormati dimanapun kamu pergi. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun tahu bahwa bahkan jika dia mati selama bertahun-tahun, dia tidak mati di bawah kesengsaraan surgawi sebagai seorang kaisar. Oleh karena itu, kaisar di kuburan istana bumi, dan bahkan kaisar tidak mengusir jiwa. Jika kondisinya benar, ketika kesempatan tiba, ada kemungkinan nyata kelahiran kembali. Sambil tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun mengepalkan tinjunya pada gadis ular, kalau begitu terima kasih atas hadiahmu, kita akan berkencan. Meskipun masih enggan, saya benar-benar ingin Chu Xingyun tinggal bersamanya sebentar, tetapi gadis ular juga tahu bahwa Chu Xingyun datang ke sini karena dia memiliki hal-hal sendiri yang harus dilakukan, dan itu tidak baik untuk tinggal. Menonton Chu Xingyun pergi dengan cepat, gadis ular tidak bisa menahan napas, meliukkan tubuhnya dan kembali ke mausoleumnya. Di sisi lain, setelah meninggalkan makam gadis ular, Chu Xingyun kira-kira memutuskan arahnya, tetapi di istana ini, arahnya tidak bisa diselesaikan sama sekali, dan itu tidak masuk akal. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun secara acak memilih arah dan menyetir sepanjang jalan. Di bawah istana dan kota Nanhuang, ada lebih dari 3.000 mil di arah vertikal dan horizontal, dan lebih dari 3.000 orang tersebar di antara mereka. Jadi, selama setengah jam, Chu Xingyun bahkan tidak bertemu dengannya. Berlari sepanjang jalan, akhirnya, membelokkan lorong di depan, dan sebuah istana-istana, muncul di depan Chu Xingyun. Melihat aula istana 1.000 meter, tak berujung, Chu Xingyun tidak bisa membantu menerangi matanya. Menurut Lulu, rumput Yinsen lebih suka tumbuh di daerah terbuka, terutama istana bawah tanah yang besar itu, hampir pasti memiliki rumput Yinsen. Benar saja, begitu dia memasuki aula istana, Chu Xingyun menemukan rumput hantu dengan cahaya biru. Melihat ketinggian 3 atau 4 meter, ada rumput tebal-tebal seseorang, dan Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi terlihat pahit. Untuk klan iblis yang tingginya lebih dari 9 meter, rumput hantu setinggi 3 atau 4 meter ini memang rumput. Tetapi bagi manusia yang tingginya kurang dari 2 meter, di mana rumput ini, jelas sebuah pohon. Berlari sampai ke rumput Yinling, Chu Xingyun sedang berpikir tentang bagaimana memilih dan bagaimana menggunakan rumput Yinling. Ketika ada suara gemerincing, rumput Yinling langsung menembus ke tanah di bawah aula. Kerutan mengerutkan kening dalam keraguan, apakah itu berarti rumput jiwa ini masih akan berjalan? Di antara keraguan, dalam raungan, tanah aula meledak seketika, dan sesosok safir melompat dari tanah. Melihat itu adalah tubuh yang ramping dan proporsional dengan ketinggian 3 atau 4 meter, dan sepasang pedang biru dan biru. Tentu saja, sepasang pedang bermantel biru ini jelas bukan pakaian jiwa. Bahkan, itu hanya daun rumput Yinsen, yang diubah menjadi hantu. Tapi, meski begitu, Chu Xingyun tidak akan pernah meremehkan sepasang bilah rumput dan pohon. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun perlahan menarik keluar Redman Sword, ujung pisau yang tajam, dan menunjuk ke rumput Yinsen yang tinggi. Meskipun di ranah, rumput Yinsen ini jelas lebih tinggi dari Chu Xingyun, tapi kostum Mansoul merah Chu Xingyun, tetapi telah menekan rumput Yinsen ini, jadi dalam pertempuran ini, Chu Xingyun tidak berniat untuk menarik kekuatan dunia. Dalam dentang sengit, Chu Xingyun melintas, berusaha melawan Yin Yin Chao. Di bawah persaingan sengit, Ye Jian dari Soul Grass dipotong dari 2 celah yang dalam, tetapi hanya sesaat kemudian, 2 celah itu sembuh secara instan. Merasakan rasa sakit yang hebat di lengannya, Chu Xingyun harus mengakui bahwa rumput Yinsen ini jelas merupakan makhluk jiwa mangga biru, dan kekuatannya pasti dapat menghancurkan binatang jiwa mangreen yang biasa.
Hanya saja Chu Xingyun memiliki kostum Red Man's Soul, dan itu adalah set lengkap, jadi, dalam hal senjata itu menempati keuntungan besar. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, dan bergegas menuju rumput jiwa segera. Chu Xingyun tahu bahwa hal berikutnya yang ingin dia lakukan adalah menghindari kelemahannya, dan mengubah kekuatannya menjadi kemakmuran. Dentang keras terdengar menjadi sepotong. Selusin pedang berturut-turut, Chu Xingyun tidak bertarung dengan rumput Yinsen. Sebaliknya, dengan ketajaman Red Man's Sword, ia memotong sepasang Yejian dengan rumput Yinsen. Akhirnya, setelah selusin pedang, sepasang Yejian dari Yin Yin Chao keduanya terputus oleh Chu Xingyun. Setelah kehilangan Yejian, Yin Ling Chao dengan tangan kosong tidak bisa lagi menahan serangan Chu Xingyun. Setelah serangkaian 7 pedang, dia akhirnya memotong, dan akhirnya, bahwa rumput Yinsen dibunuh oleh Chu Xingyun. Perlahan mengembalikan pisau ke sarungnya, saat berikutnya. Sebuah safir jiwa biru, tersebar dari tubuh rumput jiwa Yin, bergabung ke tubuh Chu Xingyun. Dengan kekuatan jiwa biru yang masuk ke dalam tubuh, dalam sekejap guntur meraung dalam pengetahuan Chu Xingyun tentang laut. Melihat sekeliling, awan virus Chu Xingyun yang melonjak hebat seperti jiwa pertempuran diukir seperti batu giok. Sepertinya itu direndam dalam awan biru, jiwa perang hijau berubah dari hijau menjadi biru muda, lalu biru lagi. Setelah menyerap kekuatan jiwa dari hanya satu rumput Yinsen, jiwa perang Chu Xingyun dipromosikan dari Green Mang ke Blue Mang Soul. Meskipun, mulai sekarang, rumah mewah biru ini belum kental, tetapi dibandingkan dengan yang sebelumnya, kekuatan tempur Chu Xingyun setidaknya telah berlipat ganda. Meregangkan tangannya dengan nyaman, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan meletakkan tubuh rumput jiwa ke dalam ruang dimensi. Di kota Nanhuang, juga di istana ini, tidak ada malaise dan gas beracun. Bahkan jika Anda mati, tubuh tidak akan terkikis. Karena rumput Yinsen ini adalah rumput, ia mungkin memiliki sifat obat. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Chu Xingyun bermaksud mempelajarinya untuk melihat apakah mayat rumput Yinsen ini memiliki efek khusus. Bahkan jika itu tidak memiliki sifat obat, itu benar-benar tidak masalah. Mayat rumput jiwa ini dapat digunakan untuk membuat kertas rune. Chu Xingyun percaya bahwa kertas yang terbuat dari tubuh rumput Yinsen pasti akan mengumpulkan lebih banyak energi. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus digunakan sebagai kertas rune. Selain itu, jus merah cerah yang mengalir dari luka rumput Yinsen juga mengandung energi besar. Memperbaiki kertas rune dengan tubuh Yin Ling Chao, dan menggunakan darah Yin sebagai tinta untuk menggambar rune, sebagai hasilnya. Rune yang dicat harus memiliki kekuatan besar. Rumput hantu ini bukan makhluk unik di istana bawah tanah. Medan perang arkeologis nomor 2 juga berada di rawa besar, dan rumput bayangan dapat terlihat di mana-mana. Meskipun Yinsen Chao bukan satu-satunya binatang jiwa di Taiko Battlefield nomor 2, jumlah totalnya tidak banyak. Setelah mempromosikan kekuatannya ke rumah mewah biru, Chu Xingyun berhenti dengan sengaja mencari Yinsen Chao. Jika Anda benar-benar ingin meningkatkan kekuatan Anda harus pergi ke Taiko Battlefield nomor 3, di mana sejumlah besar binatang buas dibunuh dan efisiensinya cukup tinggi. Jika Anda mengandalkan di sini untuk menemukan rumput Yinsen, kapan Anda dapat mempromosikan jiwa perang ke rumah mewah merah? Ini adalah istana bawah tanah, legenda bawah tanah itu penuh dengan harta, jadi memburu para perampok kuburan itu adalah cara yang paling penting dan paling efisien. Yang disebut, jika pekerja ingin melakukan pekerjaannya dengan baik, ia harus terlebih dahulu mengasah senjatanya. Sebelum memulai promosi gila, apa yang harus dilakukan Chu Xingyun adalah mengupgrade setelan kaisar ke kualitas yang cukup tinggi semakin baik. Sepanjang jalan, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, di antara berlari sepanjang jalan, Dentang Samar datang tiba-tiba dari kejauhan. Mendengar tabrakan senjata, Chu Xingyun langsung membuka matanya. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mengilhami prasasti kuno angin di tengah tubuh. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Chu Xingyun. Di antara langkah-langkah, tubuh Chu Xingyun melompat keluar seperti panah. Rune gratis. Tidak ada prasasti kuno angin, Chu Xingyun tidak membutuhkan simbol, dan saat dia menggerakkan pikirannya, dia dapat memasuki keadaan eksekusi ilahi dalam sekejap, dan keadaan ini dapat berlanjut tanpa batas waktu. Sepanjang jalan antara angin dan listrik, segera Chu Xingyun melompat ribuan meter dan muncul dalam dongting berukuran sedang. Dari kejauhan, dongting berukuran sedang berdiameter sekitar 10.000 meter, di tengah-tengah dongting adalah mausolem yang megah dan mewah. Pada saat ini, makam agung telah terkoyak dan hancur, mengungkapkan tulang besar kepala naga di makam. Yang paling menarik perhatian Chu Xingyun adalah bahwa kerangka berbentuk naga itu mengenakan satu set kostum Red Man's Soul dan satu set kostum bintang Red Soul jiwa bintang 5. Pada saat ini, hantu berbentuk naga dijaga di sekitar mausolem mewah, berkelahi dengan dua suku troll dan berkelahi bersama. Di seberang hantu berbentuk naga, kedua prajurit troll itu masing-masing mengenakan pakaian jiwa berjubah biru, di antara pedang yang memegang di tangan mereka, mereka memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Tuan Naga.
Cukup beralasan bahwa Master Naga ini adalah orang merah, dan sudah pasti bukan dua perang troll dari orang biru yang bisa bertarung. Namun sayangnya, bagaimanapun juga, sang Master Naga telah mati untuk waktu yang lama, dan hanya satu jiwa yang tidak menghilang, kekuatan tempurnya dapat dikatakan berlipat dua atau bahkan berkurang beberapa kali. Oleh karena itu, dalam menghadapi pengepungan dua troll, Master Naga antara blok kiri dan kanan hanya memiliki kekuatan pari, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Melihat bahwa Master Naga semakin lemah, dan melihat bahwa dia akan dipenggal di tempat, kedua troll itu tidak bisa menahan tawa aneh, dan serangan itu semakin ganas. Melihat adegan ini, hati Chu Xingyun terbuka dengan keras. Jika dia menunggu di sini sebentar, menunggu dua troll, membunuh Master Naga, mendapatkan jas pria merah, dan kemudian keluar, maka panen Chu Xingyun jelas akan jauh lebih besar. Dengan cara ini, Chu Xingyun tidak hanya bisa mendapatkan dua jas pria biru pada dua troll, tetapi juga secara logis menempatkan jas pria merah yang tidak dimiliki di bawah miliknya. Namun, Chu Xingyun merenung hanya sebentar, dan kemudian memutuskan dengan pasti. Bukan tidak mungkin untuk menipu diri sendiri, tetapi, jika seseorang menipu diri sendiri untuk menetapkan setelan jas merah, maka karakternya terlalu tidak berharga. Dengan gigitan sengit, Chu Xingyun tersentak keluar, berteriak, "Teman naga ini, kami telah bergabung untuk mencekik dua troll, dan pakaian jiwa mereka milikku, bagaimana?" Melihat bahwa dia akan dikalahkan dan sekarat, dia tiba-tiba mendengar panggilan dari Chu Xingyun, dan Master Naga hanya curiga bahwa dia telah mendengarkan. Memutar kepalanya dengan takjub, sang Master Naga tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, dan berkata dengan datar, "Terima kasih atas bantuan teman ini. Jika Anda bisa, tolong bantu saya." Setelah terdiam beberapa saat, Master Naga melanjutkan, "Selama kamu membantuku membunuh dua orang jelek ini, bukan hanya jas jiwa mereka milikmu, tetapi set jas pria merahku juga akan diberikan padamu." Mendengar ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa, dan langsung dipercepat, dia dilemparkan ke dalam kelompok pertempuran. Mengambil inisiatif untuk mengambil pakaian jiwa jelas terlalu buruk, tetapi jika pihak lain mengambil inisiatif untuk mengirimkannya, itu masalah lain. Di antara gerakan-gerakan berkecepatan tinggi, Chu Xingyun mencabut Redman Soul Sword, menebas ke arah salah satu troll. Anda tahu, Chu Xingyun sekarang memiliki Blue Mansion Soul. Meskipun posisi bintangnya jelas tidak setinggi dua troll ini, Chu Xingyun mengenakan jas pria merah. Setiap orang adalah jiwa berjubah biru, tapi kostum Chu Xingyun berwarna merah mang. Kesenjangan ini hampir tidak dapat diperbaiki. Dalam dentang sengit, dengan Master Naga kurang dari 100 napas, kedua troll itu memberikan kepala mereka berturut-turut dan mati di depan Chu Xingyun dan Master Naga. Menyingkirkan dua jas pria biru dari dua troll tanpa kesopanan, Chu Xingyun tersenyum bahagia. Meskipun dua set Blue Mans dicampur, mereka hanya di bawah Samsung, dan bahkan ada beberapa jiwa bintang 1. Tapi pakaian Blue Mans Soul, 1 dengan 10 pria hijau, juga harganya sama. Menonton Chu Xingyun mengemas semua jiwa dengan terampil, sang Master Naga tersenyum pahit, "Jas jiwaku ada di mayatku, pergi dan dapatkan sendiri." Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, "Lupakan, aku akan membantumu, bukan untuk jiwamu." Pada kenyataannya, Chu Xingyun meremehkannya karena merampok makam. Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, Master Naga jelas tidak percaya kata-kata Chu Xingyun. Tapi segera, ketika Master Klan Naga menemukan dahi Chu Xingyun, jejak ular roh langsung lega. Mendapatkan jejak ular roh dari keluarga ular roh menunjukkan bahwa orang ini benar-benar tulus dan penuh kasih sayang. Orang seperti itu hanya meremehkan untuk berbohong. Melihat ekspresi tertegun dari Master Naga, Chu Xingyun juga tak berdaya. Dia sangat menginginkan pakaian jiwa merah. Kau tahu, jika itu adalah perpaduan dari pakaian jiwa merah, itu adalah promosi bintang ke bintang. Jika satu set pakaian Samsung Redman Soul terintegrasi, maka pakaian Kaisar Chu Xingyun akan langsung dipromosikan ke pakaian Samsung Redmans. Namun, Chu Xingyun juga tahu bahwa sebagai jiwa yang mati, Tuan Naga tidak bisa menyentuh dan mengendalikan tubuhnya, dan tidak ada cara baginya untuk mengambil set jiwa itu. Jika Anda ingin melepas pakaian jiwa sepenuhnya, Anda bisa melepas pakaian dan melepasnya. Anda juga harus menghancurkan tubuh sepenuhnya dan memutus rantai antara pakaian jiwa dan jiwa perang sebelum Anda bisa mengambilnya. Dengan cara ini, itu sama dengan mengatakan, untuk mendapatkan jas jiwa ini, Chu Xingyun tidak hanya harus mengambilnya dari tubuh Master Naga, tetapi juga menghancurkan tubuhnya dan memotong jas jiwa dan jiwa perang. Hanya rantai. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa begitu tubuh dihancurkan, mimpi Tuan Naga dan kemungkinan kelahiran kembali menghilang sepenuhnya. Bagaimana saya bisa dibangkitkan setelah tubuh dihancurkan? Langkah pertama adalah menarik tubuh keluar dari peti mati dan mencambuknya. Kemudian dia mengambil pakaian jiwa dari tubuh dengan tangannya sendiri. Hal seperti ini, bahkan jika Xingyun Chu meninggal, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Belum lagi, tidak ada ketidakadilan antara Chu Xingyun dan Master Klan Naga ini, bahkan jika ada bahkan kebencian besar, tidak cukup untuk menggali kubur untuk menggali peti mati dan mencambuk mayat. Awalnya, Master Naga sudah menganggap dirinya fana dan ingin menyeret dua punggung sebelum dia mati.
Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun bahkan tidak ingin kostum jiwa orang merahnya, sehingga tubuhnya bisa dijaga. Selama mayat itu dipelihara, ia akan dapat hidup kembali segera setelah kelahiran kembali datang, dan sekali lagi menjadi penguasa dari generasi ke generasi. Jika kamu berganti ke orang lain, sang Master Naga jelas tidak akan mempercayainya. Lagi pula, setelan jas merah sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang mengeluarkan air liur, siapa yang mau menyerah? Bahkan jika Anda tidak menggunakannya dan menjualnya, itu adalah aset besar. Tapi Chu Xingyun berbeda, dia memiliki tanda ular roh di dahinya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini benar-benar dapat dipercaya. Dalam ekstasi, sang Master Naga membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba redup. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya, dan sang Master Naga berkata, "Hei, kamu masih memakai jas pria merah ini. Karena kuburanku sudah ditemukan, aku tidak bisa menahannya." Melihat Chu Xingyun berkata, "Karena ditakdirkan untuk mati, lebih baik memberikannya kepada Anda daripada orang lain yang lebih murah, ayolah, lakukan." Melihat ekspresi putus asa dari Master Naga, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. Istana bawah tanah ini besar, dan hanya 3.000 orang yang bisa masuk setiap tahun, tetapi dengan berlalunya waktu, bahkan makam rahasia yang tersembunyi akhirnya akan ditemukan suatu hari. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Saya tidak ingin setelan orang kulit merah, tetapi pepatah lama memiliki awan, seorang pria mencintai uang, dan memiliki cara. Dalam hal apapun, saya tidak akan pernah membuat mayat cambuk untuk membuka sebuah museum hal tentang mengambil peralatan." Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, Master Klan Naga berkata, "Karena kamu bukan makam perampok, lalu apa yang kamu lakukan di sini untuk istana ini?" Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, "Tentu saja untuk berhenti dan melawan perampok makam. Anda juga telah melihat bahwa perampok makam ini juga memiliki banyak harta, bukan?" Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja, yang disebut membantu orang pada akhirnya, karena saya telah menjangkau, saya hanya bisa setengah." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 81 simbol batu giok kosong lagi, yang dengan cepat terukir. Dengan pengalaman barusan, kali ini, Chu Xingyun tidak perlu berpikir lagi, jadi dia menyelesaikan semuanya dengan cepat. Namun, sebelum mendirikan Void Hidden Circle, Chu Xingyun perlu membangun kembali mausolem yang sudah rusak parah. Mengambil alat dari ruang dimensi dan menjalankan energi di dalam tubuh, segera, makam itu direnovasi. Selanjutnya, Chu Xingyun menyegel 91 simbol batu giok ke berbagai lokasi di makam. Pada akhirnya, Chu Xingyun menyerahkan hati batu giok kepada Master Naga. Ya, rangkaian lingkaran sihir tersembunyi ini harus mampu menahan deteksi sebagian besar orang, kecuali jika mereka bertemu tuan yang ekstrim, jika tidak ada yang bisa menemukan ini. Mausolem. Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun melanjutkan, Anda dapat mengendalikan lingkaran tersembunyi Void ini, dan bergerak bebas dalam 1000 km untuk menghindari perampok makam itu. Melihat dengan penuh rasa terima kasih pada Chu Xingyun, Master Klan Naga berkata, "Saya sekarang akhirnya mengerti mengapa Anda memiliki jejak ular roh. Jika saya tidak salah, kumpulan rune ini, Anda juga memberikan putri kecil dari keluarga ular roh." Satu set, putri roh keluarga ular. Melihat curiga pada Master Naga, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan kosong, "Aku tidak tahu siapa gadis ular itu, tapi aku memang memperbaikinya." Satu set lingkaran tersembunyi Void. Mengangguk dengan senyum, Master Klan Naga berkata, "Karena klan roh ular begitu murah hati, bagaimana kita bisa klan naga pelit?" Di antara kata-kata itu, Master Klan Naga memberikan suapan, sinar ungu cahaya, langsung keluar dari mulut, berkedip di depan Chu Xingyun, dan menyatu dengan alis Chu Xingyun. Menyentuh dahinya dengan ragu, Chu Xingyun berkata, "Ini adalah..." Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Master Klan Naga berkata, "Ini adalah tanda klan naga, dan seperti tanda klan ular roh, itu mewakili persahabatan klan naga kita." Aku menatap kosong pada sang Master Naga, walaupun aku benar-benar ingin tahu untuk apa tanda itu digunakan, rasanya terlalu malu untuk bertanya. Melihat kebingungan Chu Xingyun, Master Klan Naga berkata, "Segel ini mengatakan itu berguna dan berguna. Tidak berguna dan tidak berguna. Sederhananya, orang-orang yang memiliki tanda klan naga dianggap sebagai bagian dari klan naga." Melihat kosong pada Master Naga, Chu Xingyun berkata dengan bingung, lalu. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Master Klan Naga berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula, semua klan naga akan menganggap Anda sebagai orang mereka sendiri. Jika seseorang menggertak Anda, itu sama dengan menindas klan naga." Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Chu Xingyun tidak cukup memahaminya, dia umumnya memahaminya. Sederhananya, dengan tanda ini, itu setara dengan naga, dan memasuki kerajaan naga tidak akan dikecualikan. Dan jika mereka diganggu dan ada naga di sekitar, maka naga pasti akan membantu melindungi ras yang sama. Oleh karena itu, jejak ini berguna dan bermanfaat, dan tidak berguna, tetapi sebenarnya tidak berguna. Atau, penggunaan sebenarnya dari jejak ini, Chu Xingyun masih belum diketahui.
Lagi pula, Chu Xingyun belum pernah berhubungan dengan klan naga dan klan ular roh sampai sekarang. Untungnya, Chu Xingyun tidak meminta apa-apa, jadi tidak peduli apa yang dia dapatkan, dia tidak akan kecewa. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, "Oke, ini belum pagi, aku akan buru-buru menghentikan pencuri makam, mari kita hentikan saja." Mengangguk kepalanya, klan naga mengepalkan tinjunya pada Chu Xingyun, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mengucapkan selamat tinggal pada Master Naga, Chu Xingyun berbalik dan bergegas menuju sisi berlawanan dari Dongting. Hanya beberapa langkah jauhnya, Chu Xingyun dengan keras mengingat sesuatu, berhenti, dan berbalik. "Benar, apakah Anda tahu di mana ada lebih banyak rumput hantu di istana ini?" "Rumput Yinsen." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Master Naga segera mengerutkan kening. Melihat adegan ini, Chu Xingyun buru-buru menjelaskan, "Rumput jiwa Yin adalah apa yang kita sebut, sebenarnya, itu adalah makhluk yang tingginya 3 atau 4 meter dan dapat mengubah daun menjadi pedang." Mengangguk kepalanya dengan jelas, Master Klan Naga berkata, "Kamu berbicara tentang bunga hantu, hal semacam ini tidak terlalu umum di istana bawah tanah." Setelah jeda, Klan Naga berkata, "Namun, dari sini, jalan lurus sejauh 300 mil, lalu belok kanan, dan kemudian jalan lurus sejauh 200 mil. Ada sungai bawah tanah, dan ada banyak bunga hantu di dekat itu." Banyak bunga hantu. Mendengar arahan Master Naga, Chu Xingyun segera membuka matanya. Setelah berterima kasih kepada pihak lain dengan tulus, Chu Xingyun membuka sengsing dan melaju ke arah Master Naga dengan kecepatan penuh. Menonton Chu Xingyun pergi dengan cepat, Master Naga mengambil napas dalam-dalam, melihat kembali ke makamnya, dan kemudian langsung menginspirasi Void Hidden Circle. Belum lagi apa yang dilakukan para Tuan Naga. Di sisi lain, Chu Xingyun berlari sepanjang jalan, berbentuk seperti angin keemasan. Setelah hanya 2/4 jam, ia berlari sejauh lebih dari 500 mil dan tiba di dekat sungai bawah tanah. Alasan mengapa saya tahu bahwa saya telah tiba di dekat sungai bawah tanah bukan karena Chu Xingyun melihat sungai bawah tanah, tetapi dinding istana bawah tanah dan udara, dan kelembapannya secara bertahap meningkat. Namun, meskipun saya telah tiba di dekat sungai bawah tanah, tapi, melihat sekeliling, ada tembok tinggi di mana-mana, dan saya tidak bisa melihat lokasi sungai bawah tanah sama sekali. Formasi. Chu Xingyun tahu bahwa pasti ada lingkaran tersembunyi di sekitar tempat ini, menutupi pintu masuk sungai bawah tanah. Jika Anda ingin menemukan pintu masuk ke sungai bawah tanah, Anda harus menghancurkan formasi ini, tetapi jelas bahwa orang-orang yang mendirikan formasi harus ingin menggunakan formasi untuk menutupi mausolem mereka. Karena itu, setelah formasi rusak, itu setara dengan mengekspos makam. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam, dan dengan lembut mengepalkan tinjunya. "Chu Xingyun muda, jika Anda ingin pergi ke sungai bawah tanah dan berburu bunga hantu, tolong minta senior untuk sementara membuka pintu kenyamanan." Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh. Di udara sekitarnya, di antara sedikit fluktuasi, tembok tinggi secara bertahap berubah menjadi ketiadaan, mengungkapkan lorong yang luas. Melihat adegan ini, Chu Xingyun hanya bisa bersukacita. Ketika dia akan berterima kasih padanya, cahaya biru melayang keluar dari lorong. Menonton cahaya terpana, Chu Xingyun tercengang dan tinggal di sana. Sepanjang jalan, cahaya biru perlahan melayang lebih dekat dan suara yang sangat akrab terdengar di telinga Chu Xingyun. "Chu. Kakak Chu, apakah kamu? Benarkah kamu?" Mengambang dekat, Chu Xingyun menatap cahaya biru, sosok yang sudah dikenalnya, hanya sesaat menangis. Di negeri asing ini, di istana bawah tanah yang aneh ini, awalnya, Chu Xingyun tidak berpikir bahwa dia akan bertemu seseorang yang dikenalnya di sini. Tetapi melihat sosok di depannya, Chu Xingyun hanya merasa seolah-olah sedang bermimpi, adegan tanpa realisme sama sekali, dan mimpi ilusi. Orang di depanku bukan orang lain, tapi Luolan. Pada saat itu, di dunia roh, dalam pertempuran dengan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao, untuk melindungi Chu Xingyun dan wanita tua dan anak-anak tua yang tidak bersalah, Luolan mencabut nyawanya dan meluncurkan larangan King Lian. Meskipun Luolan berhasil menjaga Chu Xingyun, serta wanita-wanita tua dan anak-anak, tetapi dia membayar harga hidupnya. Di bawah perang itu, Luolan memadat menjadi lotus yang berwarna-warni, meskipun masih memiliki sinar vitalitas, tetapi itu benar. Bahkan Chu Xingyun tidak tahu bagaimana menghidupkannya kembali. Tapi sekarang, di medan perang kuno ini, di istana bawah tanah di bawah kota Nanhuang, Chu Xingyun bahkan melihat Luolan lagi. Semua ini, benar-benar fantastis. Bersukacita di sekitar Chu Xingyun, Luolan berkata, "Saudaraku Chu, bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini, bagaimana kamu menemukannya?" "Ya Tuhan, aku tidak berharap bahwa dalam hidup ini, kita benar-benar selamat tinggal hari." Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, "Pergi, bawa aku kepadamu, dan kemudian nyalakan lingkaran yang tersembunyi. Jika tidak, begitu perampok maka menemukan tempat mereka itu berbahaya." Menghadapi Chu Xingyun, Luolan mengangguk dengan simpatik, memimpin jalan dan melayang menuju lorong. Mengikuti Luolan, Chu Xingyun memasuki saluran, dan kemudian, di atas saluran itu, di antara gelombang energi ruang angkasa itu menjadi dinding lagi, dan tidak ada jejak yang terlihat. Ikuti jalan sepanjang jalan, dan segera ada gua bawah tanah berbentuk lembah di depan.
Alasan mengapa itu adalah sebuah lembah bukan untuk mengatakan bahwa musim dingin ini dikelilingi oleh pegunungan bawah tanah. Bahkan, tembok di sekitarnya tidak berbeda dengan yang ada di tempat lain di istana bawah tanah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hanya ada satu saluran yang memimpin di sini, yang merupakan saluran yang baru saja Anda masukkan. Dalam gua bawah tanah berdiameter 1000 meter, sebuah sungai bawah tanah melintas. Di kedua sisi sungai bawah tanah, ada dua padang rumput virus. Di padang rumput, ada barisan bunga hantu diatur dengan rapi di sana. Melihat dari dekat, sungai bawah tanah, yang mengalir turun dari ketinggian, menggantung ke air terjun sepanjang ratusan meter dan jatuh ke kolam di bawahnya. Di tepi kolam air, ada sebuah paviliun yang diukir dari batu giok putih. Di atas meja giok di dalam paviliun, sebuah kanopi teratai berwarna-warni, digantung dengan embun kristal tergeletak di sana. Melihat lotus berwarna-warni, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Chu Xingyun tahu bahwa lotus berwarna-warni sebenarnya adalah inti dari seluruh tubuh Luolan, dan itu adalah tubuhnya. Di bawah kepemimpinan Luolan, Chu Xingyun memasuki paviliun Baiyu di sepanjang jalan berbatu. Duduk di kursi giok putih, Chu Xingyun memandang Luolan dan berkata dengan prihatin, "Apa yang terjadi? Bagaimana Anda sampai di sini? Bagaimana Anda bisa datang?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Luolan mengangguk dan perlahan menceritakannya. Di bawah perang tahun itu, Luolan terlalu banyak mengkonsumsi dan mengambil alih kekuatan sumber itu. Oleh karena itu, meskipun belum mati, itu berubah menjadi lotus tetapi sulit untuk dibangkitkan. Selama ini, Luolan setengah sadar dan setengah sadar. Semua hal yang dialami Chu Xingyun di sepanjang jalan, dia melihatnya di matanya, tapi itu hanya terlihat. Sampai lebih dari 100 tahun yang lalu, di bintang besar, setelah bencana langit dan bumi, Kaisar Xuanming untuk memenangkan Chu Xingyun waktu latihan yang cukup mengendalikan Dewa Chu Xingyun, menarik di Tianyi, masuk lautan bintang. Sekitar 100 tahun yang lalu, Kaisar Xuanming memasuki lautan bintang-bintang. Untuk bertarung melawan Kaisar Tianyi dan melarikan diri dengan lebih baik, ia memasuki medan perang Taiko sesegera mungkin. Sebagai salah satu dari 10 master teratas dalam daftar Kaisar, Kaisar Xuanming Tian di medan perang junior Taiko ini secara alami tak terkalahkan dan tak terkalahkan, memasuki kota Nanhuang sepanjang jalan. Sebelum memasuki Taiko Battlefield 2, Kaisar Xuanming secara paksa mematahkan blokade ruang istana bawah tanah, memasuki istana bawah tanah, dan mengatur Luolan di sini. Menurut Kaisar Xuanming Tian, memang ada kekuatan kebangkitan yang khas di istana ini. Setelah lebih dari 100 tahun, kekuatan kebangkitan ini akan meletus. Setelah menyerap kekuatan kebangkitan, Anda dapat bangkit kembali ke kehidupan. Setelah menempatkan Luolan di sini, Kaisar Xuanming berbalik dan pergi untuk melanjutkan perjalanan kultivasinya. Mendengarkan penjelasan Luolan, Chu Xingyun mengerti jalannya peristiwa. Di Great Wild Star, Xuanming Tiandi bertukar tubuhnya dengan Chu Xingyun untuk menjaga Chu Xingyun. Jiwa sisa Kaisar Langit Xuanming, yang menggerakkan tubuh Chu Xingyun, membuat Kaisar Tianyi memasuki lautan bintang sepanjang jalan. Menurut Kaisar Xuanming Tian, dia akan setidaknya Chu Xingyun dan menang 1000 tahun. Dalam 1000 tahun, Chu Xingyun harus menggunakan semua waktu dan berlatih dengan rajin. Kalau tidak, sekali ribuan tahun kemudian, Kaisar Tianyi berbalik, dan kekuatan Chu Xingyun masih belum cukup kuat. Maka bukan hanya Chu Xingyun sekarat, tetapi Sui Liuxiang tidak akan pernah bertahan. Karena tubuh dikendalikan oleh Xuanming Tiandi, semua barang secara alami jatuh ke tangan Xuanming Tiandi. Karena itu, ketika melewati istana bawah tanah ini, Kaisar Xuanming menempatkan Luolan di sini untuk memberinya kesempatan untuk bangkit. Setelah memahami jalannya peristiwa, Chu Xingyun berkata dengan prihatin, "Apa kekuatan kebangkitan? Bagaimana kita dapat meningkatkan kemungkinan kebangkitan?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Luolan mengerutkan kening dan berkata, "Menurut Xuanming Tiandi, kita sekarang berada di gua ini, yang merupakan salah satu mata dari Ki Kebangkitan." Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, "Jadi, kamu satu-satunya di sini, bukankah itu akan sukses?" Mengangguk dengan senyum masam, Luolan berkata, "Secara teoritis memang begitu, tapi..." Xuanming Tiandi mengatakan bahwa kerusakan awal saya terlalu berat, yang terbaik adalah menemukan King Lian kuno lain untuk menyingkat inkarnasi, jika tidak. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun juga tahu bahwa di masa lalu, Luolan telah menarik semua sumber untuk melindunginya. Karena itu, mulai sekarang, Luolan tidak memiliki mayat, dan esensi dari seluruh tubuh hanya mengembun menjadi teratai. Orang-orang lain yang dibangkitkan semuanya memiliki tubuh yang terpelihara dengan baik, sehingga dengan kekuatan kebangkitan, mereka dapat dengan mudah dibangkitkan. Tapi Luolan tidak bisa melakukannya. Dia hanya memiliki Lotus Aun, dan sumbernya sangat hilang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk generasi, dia mungkin hanya mengembun menjadi Lotus hidup. Hanya saja, di mana King Lian kuno bisa ditemukan. Melihat wajah sedih Chu Xingyun, Luolan tersenyum dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu repot lagi." Kaisar Xuanming mengatakan bahwa Taiko King Lian terlalu langka. Jika dia bisa menemukannya, dia akan kembali dan memberikannya kepadaku.
Setelah jeda, Luolan melanjutkan, tapi sekarang, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Setelah Kaisar Xuan Mingtian pergi, dia tidak pernah kembali. Jelas, dia tidak menemukannya. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, Xuan Mingtiandi tidak dapat menemukannya, bukan berarti saya tidak dapat menemukannya, yakinlah. Pokoknya, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari. Mengangguk dengan gembira, Luolan berkata, kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada saudara Chu, tapi, jika aku tidak bisa menemukannya, tidak masalah, selama aku bisa menjaga kesadaranku, aku akan sangat puas. Melihat sekeliling, Chu Xingyun berkata, hanya ada kamu di sini. Setelah kamu dibangkitkan, bagaimana kamu pergi? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.